Tolong Charles liriknya. Liriknya ditampilkan, Dit. Haleluya. Ini lagu yang lama saudara yang melupakan, tapi saya ingat hari kenaikan ini. Lagu ini bagus, diciptakan oleh Pak Stefan. Indahnya harimu Tuhan, malaikatmu gagah perkasa di langit melayanimu. Ku saksikan kenaikanmu ke surga. Ku tatap langit penuh kemuliaan-Mu, betapa mulia kemuliaan-Mu. Deraya air mata mengantarku, pagi siang malam ku rindu Kau Tuhan. Pagi siang malam ku nantikan Engkau. Engkau datang ya Tuhan, kapan Kau jemput aku Tuhan. Rinduku tak bertahan, ingin hidup bersamamu keabadian. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, diiringi oleh semua musik. Bisa ditampilkan sampai dari awal. Oh, indahnya. Mari silahkan kita bagi berdiri bersama. Oh Tuhan, malaikatmu gagah perkasa di langit melayanimu. Ku saksikan kenaikanmu ke surga. Tatap langit penuh kemuliaan-Mu, betapa mulia kemuliaan-Mu. Deraya air mata mengantar, pagi siang malam ku rindukan Tuhan. Pagi siang malam ku nantikan Engkau. Mari angkat tangan. Kapan Kau datang ya Tuhan, kapan Kau jemput aku Tuhan. Rasa rinduku tak bertahan, ingin hidup bersamamu di keabadian. Kapan Kau datang? Kapan Kau datang ya Tuhan,
Puji Tuhan saudara. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama satukan hati kita. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa Surgawi yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang Tuhan mengatur semua ibadah ini. Dan kami Tuhan Yesus akan mendengarkan sebagian dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi umat-Mu Tuhan, Kau urapi kami yang akan membawakan firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua rindu akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu di hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua rindu untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang saudara ya. Saya bersyukur pas saya dipercayakan sama Pak Kom, Bu Kom untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya pada hari ini saudara, bukan kebetulan pas tanggal 9 hari libur saudara ya. Pas hari kenaikan Tuhan. Kita bersyukur saudara pada hari ini. Kalau Tuhan masih memimpin kita untuk datang ke tempat ini Tuhan. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah saya atau kekuatan saudara. Tetapi Roh Kudus Tuhan sendiri yang memimpin saudara dan saya untuk datang pada siang hari ini Tuhan. Karena apa saudara? Karena kebaikannya yang tidak terbatas yang diberikan kepada saudara dan saya. Dia sudah datang ke bumi ini saudara untuk apa? Melakukan karyanya yang besar. Dia menebus saudara dan saya. Dan pada hari ini kita mengingat kembali akan kebaikannya, yaitu tentang kenaikannya ke surga saudara. Sebelum kenaikan saudara, dia sudah apa? Tuhan Yesus sudah datang. Dia menebus apa? Dia mati di atas kayu salib saudara. Dia bangkit. Dia tidak hanya mati tapi dia bangkit di hari Paskah. 40 hari dia menemani murid-muridnya. Dia memberitakan firman. Dia menjadi saksi. Saksikan bahwa saya ini hidup kata Tuhan. 40 hari dia masih belum meninggalkan murid-muridnya. Karena apa saudara? Karena cintanya yang begitu besar saudara. Dia untuk meninggalkan murid-muridnya ini sedih saudara ya. Sehingga dia memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Menyampaikan semua firman-firman yang dia sudah sampaikan, dia ingatkan kembali bahwa dia akan pergi saudara. Tetapi sebelum dia pergi saudara, dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali untuk menjemputmu katanya. Dia akan memberikan seorang penolong, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Karena apa saudara? Kita akan buka ya firman Tuhan. Kita akan melihat dua janji yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya tentang kenaikannya. Kita akan melihat dulu di kisah Rasul pasal 1 ayat 8 saudara ya. Bisa ditampilkan Charles? Saudara, kita akan baca bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini pesan Tuhan kepada saudara dan saya. Waktu itu kepada muridnya, tapi sekarang hari ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Kita akan menjadi saksi. Sebelumnya juga kita akan melihat dua janji
yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tujuan Yesus naik ke surga. Saudara harus tahu tentang tujuan Tuhan naik ke surga. Itu untuk menggenapkan 2 janji yang akan diberikan kepada kita. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kenapa Roh Kudus yang diberikan? Karena apa, saudara? Karena kita tidak mampu tanpa Roh Kudus, saudara ya. Kita manusia lemah, saudara. Karena apa? Kita perlu Roh Kudus. Kita akan baca Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini tujuan saudara, tujuan Tuhan. Dia akan berikan Roh Kudusnya itu untuk apa? Untuk saudara menginsapkan akan dosa kita. Karena kita ini berdosa ya saudara ya. Tetapi Tuhan sudah tebus kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Darahnya tidak murah saudara. Nyawanya diberikan kepada saudara dan saya. Dia rela disalib. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dengan darahnya yang mahal. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah yang bukan anak Allah yang tidak gampangan saudara ya. Kata Tuhan, kamu tuh mahal. Jangan jadi anak yang gampangan. Maksudnya gampangan ini apa? Nggak gampang kecewa, nggak gampang lemah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang nggak Tuhan-Tuhanan. Jangan saudara. Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya dengan darahnya yang mahal itu saudara. Kita harus percaya Tuhan itu mengasihi saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara pada saat ini, masalah, persoalan boleh terjadi, tetapi kita tetap harus memuji dan menyembah Dia. Kita percaya bahwa Yesus itu akan memberikan Roh Kudusnya. Dia sudah naik ke surga saudara. Dia berjanji kepada saudara, aku akan sediakan tempat di surga aja tuh ada, sudah dijanjikan diberi rumah, tempat tinggal saudara ya. Dan di bumi ini juga Dia berikan apa? Roh Kudus itu tadi sebagai penolong, penghibur, dan memimpin saudara pada suatu kebenaran untuk menjadi pelaku-pelaku firman saudara. Sehingga saudara, kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir saudara. Karena apa? Karena ada Roh Kudus itu saudara. Saudara sadari bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Di saat kita mungkin dalam keadaan lemah, dalam apapun yang sudah hadapi, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia berbicara kepada saudara. Saudara harus melakukan setiap firman yang saudara dengar. Setiap Kamis, setiap Minggu, atau setiap hari apa aja, saudara ke gereja mendengarkan firman. Begitu banyak pesan-pesan Tuhan. Saudara tahu banyak, dituntut sama Tuhan banyak saudara. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya ngomong tok saudara ya. Saya bukan kehebatan saudara ya. Saya juga berjuang di dalam kehidupan ini. Kita berjuang, terus berjuang sampai kapan? Sampai Tuhan jemput saudara dan saya. Kita tetap berjuang untuk menjadi pelaku. Tidak jadi anak gampangan tadi. Dengan darah yang mahal, gampang kecewa, gampang marah, gampang ini gini. Tuhan tidak mau saudara jadi anak gampangan. Ya, darahnya itu mahal. Tidak ada penebusan lagi kedua kalinya. Hanya satu kali ini saudara. Saudara, Dia mengasihi saudara dan saya. Kadang saya kok sadar gitu, Tuhan kamu kok mencintai manusia. Siapakah kita ini saudara? Ternyata kita ini ciptaan yang termulia. Kita segambar dengan Kristus, segambar dengan Tuhan saudara. Sehingga Dia mengasihi saudara dan saya. Kita harus tetap percaya, tidak gampang menyerah, tidak gampang kecewa. Kita harus maju terus. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya.
Roh Kudus itu menjadi penolong. Dia dapat menolong kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, entah itu di kantor, entah itu di pekerjaan, entah itu ibu rumah tangga. Kita perlu Roh Kudus itu. Dia penolong saudara. Dia akan menasihati saudara. Dia akan mengingatkan firman-firmannya yang sudah diberikan kepada saudara. Kita harus ingat, setiap hari kita perlu Yesus. Kita tidak bisa berjalan sendiri saudara. Dalam sakitmu, dalam ketidakberdayaanmu, mungkin dalam situasi apapun saudara ya, kita tetap harus menyembah Dia. Kita tetap harus memuji Dia. Kita mengingat kasih-Nya yang begitu besar saudara ya. Itulah yang membuat saya dan saudara tidak akan lemah. Kita terus bangkit. Mungkin jatuh saudara ya, jatuh di dalam kelemahan kita mungkin mulai ngomel ya. Tapi Tuhan itu baik. Dia tetap ada dalam hati saudara. Dia terus berbicara di dalam hati saudara. Ingat anakku bahwa aku mengasihimu. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun tiap hari kadang kita nih mungkin khawatir, mungkin takut saudara ya, untuk menghadapi masa depan. Tuhan itu tahu. Tetapi kita harus tetap memuji, memuliakan Tuhan, tetap menyembah Dia, tetap membaca firman-Nya saudara ya. Apapun, jadi gak perlu saudara melihat keadaan saudara, tetap kita harus tetap memuji, memuliakan. Entah mau ditolong atau enggak, Tuhan itu pasti tolong. Dia penolong katanya, dan penghibur. Loh, kurang apa saudara? Kita sebenarnya gak kurang apa-apa. Kita perlu Yesus, sudah cukup. Dia akan menghibur. Kalau saudara baca firman itu adalah Yesus sendiri. Terang itu sendiri yang akan menerangi pikiran kita, hati kita saudara. Kita bersyukur pada hari ini kalau kita masih ada dan masih mempercayakan nafas hidup kita. Saya kok lihat masih muda-muda ya, sudah moro-moro diambil. Saudara, kita harus tahu posisi kita ini di mana. Kalau kita dipanggil Tuhan tiba-tiba di surga, apa di satunya itu neraka saudara. Apakah saudara tahu? Pas ngomel Tuhan ambil, waduh bahaya saudara. Pas saudara marah, Tuhan tiba-tiba ambil. Karena marah itu saudara tidak mendatangkan berkat apapun. Kalau marah, kita harus bisa menguasai diri kita. Tanggal ini tanggal 9, kita ingat libur. 9 ini apa? 9 buah roh. Tanggal kelahiran saya juga. Tanggalnya tok bukan bulan. Tanggal 9. Saya gini, waduh kok pas saya tanggal 9 ya. Wah, ini 9 Roh Kudus, buah Roh Kudus saudara ya. Kita harus ingat itu buah-buah itu. Itu di belakang ada buah apel saudara. Pas ada buah-buah roh. Jangan tegang saudara ya. Lihat saya terus begini terus. Nah, orang tegang. Puji Tuhan saudara ya. Kita bersyukur saudara. Pada hari ini Tuhan sudah memimpin saudara untuk menjadi kesayangan Tuhan. Dia sudah naik ke surga ya. Disediakan tempat. Mau berangkat sekarang boleh kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang semua kehendaknya yang jadi ya. Bukan nakut-nakuti, tetapi kita harus mempersiapkan ya toh. Tiba-tiba Tuhan, pulang anakku. Kok kon ngomel ae. Kan kata-kata, mau Tuhan susah Tuhan ngomel ae. Tuhan gak ada duit Tuhan, jeruk nipis Tuhan. Loh, kok ngomel ae sih? Mau pulang sekarang dah? Katanya. Enggak jadi Tuhan. Dia nyantak katanya. Enggak jadi saudara. Tuhan bilang, ayo kalau mau tak ambil aku sekarang. Katanya gitu. Enggak saudara ya. Kita bersyukur, kita tahu keadaan kita. Kita tiap hari baca firman, tiap hari kita memuji. Tidak ada hari tanpa memuji Tuhan. Kita memuji itu ada kekuatan yang baru dari surga. Sehingga kita mendapatkan
berkat. Walaupun saudara keadaan apapun, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesedihan, katanya ujian tadi. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu kekecewaanmu. Tuhan tahu apapun keadaanmu sekarang. Dia tahu. Dia Maha tahu. Dia ada di dalam hati kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita, kurang apa? Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau yang akan membuka jalan buat kami. Engkau sendiri yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan baik. Dia sudah naik ke surga, saudara. Dia masih tetap memikirkan saudara. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Roh itu yang akan menolongmu. Roh Kudus itu yang akan memimpinmu. Roh Kudus itu yang akan membawamu pada suatu kebenaran. Ini sampai lupa catatannya. Guyon sih, saudara ya. Saudara, kita akan baca Efesus 1 ayat 14. Dia akan mengajarkan kita, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita untuk menjadi pelaku firman. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita bersyukur dia menjadi jaminan, saudara, bagi saudara dan saya. Jadi kita bukan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, saudara ya. Pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Dia menjamin, jadi jaminan, saudara. Mengajarkan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya itu juga, saudara. Untuk memimpin kita kepada suatu kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran itu sendiri. Karena bukan begini, karena kalau kita punya rencana, itu belum tentu rencana Tuhan. Kalau kita punya jalan, belum tentu jalan Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam rencana dan jalan-jalanmu, supaya kita ini dipimpin Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Pasti saudara, kita tuh selalu tidak di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Pikiran kita ini hanya jasmani. Dan Tuhan ini maunya kita tuh memikirkan perkara yang di atas, perkara-perkara rohani dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, katanya di dalam Matius pasal 6 ayat berapa? 33 atau berapa? Carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, saudara, harus kita cari dulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Gak usah khawatir, katanya. Tapi kita ini sekarang sudah mencari kerajaan Allah, enggak? Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin saudara untuk saudara tahu kerajaan Allah. Yaitu tentang damai, sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Itu kerajaan Allah, saudara. Saudara sukacita. Karena apa? Dalam hidup ini kalau kita nggak sukacita, penyakit datang semua, katanya, saudara. Ya toh, hati yang gembira adalah obat yang manjur, katanya. Kalau kita tidak sukacita, penyakit datang semua, ya apa, saudara? Kita mau lari kemana? Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Dan Tuhan itu yang akan memberikan sukacita, sehingga hati kita gembira. Dapatlah obat yang manjur itu, saudara. Saudara akan sehat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam ini yang ayat 13 juga ada, saudara. Loh, kok Matius? Efesus saja. Kita lihat Efesus 1 ayat 13. Belum macamnya. Efesus 1 ayat berapa? 13, saudara ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga
ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita bersyukur, dimateraikan loh saudara. Sah. Saudara apa-apa kan minta materai gitu ya. Itu materai itu saudara. Tuhan jadikan materai di dalam hidupan saudara. Materaikan itu di dalam hatimu, materaikan itu di dalam lenganmu saudara. Sehingga kita benar-benar percaya sekali Yesus tetap Yesus saudara. Tidak ada jalan lain. Tuhan bilang, aku adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus kita binasa. Jangan tinggalkan Yesus saudara. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun. Entah itu jabatan, entah itu dunia. Pokoknya saudara ya, saudara akan lawan Tuhan. Saudara akan bisa. Karena apa saudara? Tuhan sudah menebus saudara dengan darahnya yang mahal itu, sehingga maut tidak menguasai kita. Sampai Tuhan bilang, di mana sengatmu? Maut tidak ada kalau kita percaya bahwa Yesus itu menjadi jaminan, jadi materai. Kita materaikan Roh Kudus itu dalam kehidupan saudara. Materaikan itu saudara. Kita akan menjadi saksi untuk anak-anak kita, untuk siapapun, tetangga saudara. Dia akan melihat engkau. Jadi saudara jangan bangga kalau saudara nih yang dilihat jasmani. Jangan bangga saudara. Saudara, iblis tidak gemetar dengan pujianmu yang luar biasa. Iblis tidak gemetar dengan penyembahanmu. Dia gemetar karena apa? Kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman, iblis itu akan gemetar saudara. Wah, ini menjadi pelaku-pelaku firman, mencintai firman itu sendiri saudara. Iblislah menjadi musuhmu. Iblis itu tidak akan memasuki rumah kalau rumah itu kosong. Dia pencuri kok saudara. Pencuri, ya, dia akan memasuki rumah yang sogeh. Wong yang enggak punya apa-apa dimasukin ya wes ya bodoh itu, pencuri bodoh ya. Dia akan memasuki rumah yang ada isinya. Ya. Bukan terus saya paham sekali saudara. Karena apa? Yang punya harta benda itu dalam kehidupan saudara itu loh. Iblis itu mencuri firman yang ada dalam kehidupan saudara. Roh Kudus itu loh saudara. Firman itu loh mau dicuri sama Roh Kudus supaya saudara ini ngamuan, apa ngomelan, atau apa tiap hari ini harus cepet-cepet kita ini berubah. Kalau kita berubah, iblisnya mundur gitu loh saudara. Oh, udah menjadi pelaku firman, udah melakukan firman itu, itulah yang dicari sama iblis. Dicari lagi lah apa untuk menjatuhkan saudara supaya saudara tidak menjadi pelaku firman. Iblis senang kalau saudara tidak membaca firman. Satu hari aja saudara tidak dikuasai oleh firman, iblisnya senang. Dia akan mencuri saudara. Saudara akan dicuri tadi. Pencuri itu membunuh dan membinasakan. Sehingga kita harus tahu, oh Tuhan, setiap hari ada nyanyian, setiap hari, setiap jam, setiap saat kita perlu Tuhan saudara. Kita perlu Yesus. Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Saudara jangan khawatir, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dia menjanjikan penolong itu tadi, penghibur saat saudara sedih. Dia menghibur saudara. Kita nyanyi aja, kita akan mendapatkan kekuatan. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap firman yang kita dengar pada hari ini saudara ya, kita akan bersuka cita saudara ya. Kita akan baca lagi Ibrani tadi 13 ayat 5 di mana Tuhan berjanji juga kepada saudara. Ibrani 13 ayat 5 ayat terakhir saudara ya. Ya, ayat favorit. Biar saudara senang nih ayat terakhir Ibrani 13 ayat 5.
Duh, kok ini? Bukan. Berarti berapa? Oh ya benar ya. Benar. Janganlah kamu menjadi hamba uang lo ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita bersyukur saudara ya, Tuhan berjanji, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai diulang-ulang saudara ya, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia cintanya terlalu besar saudara ya. Kita harus sadar itu. Dalam keadaan apapun kita ingat Tuhan itu baik saudara ya. Amin. Dan satu lagi mungkin ayatnya, boleh saya kasih lagi ya ayatnya? Satu aja. Roma 8 ayat 11 saudara ya. Enggak apa-apa ya banyak ya. Jangan nanti lapar saudara ya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Firman-Nya luar biasa saudara. Dia hidup dan diam di dalam kamu. Kita harus sadar, kita tidak pernah sendiri. Dia ada bersama dengan saudara. Saya percaya saudara, lewat firman yang saya sampaikan ini, pasti itu akan tertanam di dalam hati saudara. Dari hari ke hari, dari jam ke jam saudara ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mengasihi saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan selesaikan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang yang indah ini Tuhan, kami mengingat kembali akan kebaikan-Mu. Kau sudah naik Tuhan ke surga, dan Kau kembali mengirimkan Roh Kudus-Mu, dan Kau menjanjikan juga rumah tempat tinggal kami di surga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Firman sudah kami sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja lewat firman itu. Dan firman itu akan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Bapa. Firman itulah Tuhan yang akan memimpin kami kemanapun kita pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan diam di dalam kami. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman ini akan benar-benar menjadi pelita bagi kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan, dan kami akan selesaikan ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.